Eka dari Fakultas Ekonomi Syariah dan Bisnis Islam. Semester 5 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan video yang berisi tentang proses manajemen pemasaran syariah. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah pemasaran bank syariah. Dosen mengampu saya adalah Imanuddin Yusuf SE. Yang pertama, pengertian pemasaran. Pemasaran, sebagaimana yang kita ketahui, adalah ujung tombak dari sebuah usaha. Tanpa adanya pemasaran, maka perusahaan tidak akan berkembang. Lantas, apa pemasaran itu? Pengertian pemasaran menurut Kotler adalah suatu proses dan manajerial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk dengan pihak lain. Menurut Stanton, definisi pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang memuaskan kebutuhan, baik pada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Nah, yang tadi kan pengertian pemasaran saja. Sekarang ada pengertian pemasaran syariah. Pemasaran syariah atau marketing syariah adalah sebuah disiplin bisnis strategis yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari suatu inisiator kepada stakeholders yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Nah, artinya bahwa dalam marketing syariah, seluruh proses, baik proses penciptaan, proses penawaran, maupun proses perubahan nilai, tidak boleh ada hal-hal yang bertentangan dengan akad dan prinsip muamalah yang Islami. Nah, kemudian yang kedua, karakteristik pemasaran syariah. Ada 4 karakteristik marketing syariah atau pemasaran syariah yang dapat menjadi panduan bagi para pemasar, yaitu yang pertama ada taitis atau rabbaniyah, yaitu salah satu ciri khas syariah marketing yang tidak dimiliki dalam pemasaran konvensional yang dikenal selama ini adalah sifatnya yang religius atau diniyah. Nah, kondisi ini tercipta dari kesadaran akan nilai-nilai religius yang dipandang penting dan mewarnai aktivitas pemasaran agar tidak terperosok ke dalam perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Jiwa seorang syariah marketer meyakini bahwa hukum-hukum syariat yang taitis atau bersifat ketuhanan ini adalah hukum yang paling adil, paling sempurna, paling selaras dengan segala bentuk kebaikan, paling dapat mencegah segala bentuk kerusakan, paling mampu mewujudkan kebenaran, memusnahkan kebatilan, dan menyebarluaskan kemaslahatan. Kemudian yang kedua, etis atau akhlakiyah. Keistimewaan yang lain dari syariah marketing selain karena taitis atau rabbaniyah tadi, juga karena syariah marketing sangat mengedepankan masalah akhlak atau moral dan etika dalam seluruh aspek kegiatannya. Sifat etis ini sebenarnya merupakan turunan dari sifat taitis.
di atas. Dengan demikian, syariah marketing adalah konsep pemasaran yang sangat mengedepankan nilai-nilai moral dan etika. Tidak peduli apapun agamanya, karena nilai-nilai moral dan etika adalah nilai yang bersifat universal, menyeluruh, yang diajarkan oleh semua agama. Yang ketiga, realistis atau al-waqiyah. Syariah marketing bukanlah konsep yang eksklusif, fanatis, anti-modernitas, dan kaku. Syariah marketing adalah konsep pemasaran yang fleksibel, sebagaimana keluasan dan keluasan syariah Islamiyah yang melandasinya. Syariah marketer adalah para pemasar profesional dengan penampilan yang bersih, rapi, dan bersahaja. Apapun model atau gaya berpakaian yang dikenakannya, mereka bekerja dengan profesional dan mengedepankan nilai-nilai religius, kesalehan, aspek moral, dan kejujuran dalam segala aktivitas. Kemudian yang keempat, humanitis. Atau al-insaniyah. Keistimewaan marketing syariah yang lain adalah sifatnya yang humanis universal. Pengertian humanis adalah bahwa syariah menciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat. Sifat kemanusiaannya terjaga dan terpelihara, serta sifat-sifat kehewanannya dapat terkekang dengan panduan syariah. Nah, dengan memiliki nilai humanis syariah, marketer menjadi manusia yang terkontrol dan seimbang, bukan manusia yang serakah, yang menghalalkan segala cara untuk meraih keuntungan yang sebesar-besarnya. Yang ketiga ada prinsip-prinsip marketing syariah. Dalam buku karya Hermawan, Kertajaya, dan Sakir Sula mengatakan bahwa untuk mengkonsep sebuah marketing syariah harus mengetahui tentang prinsip-prinsip syariah. Menurut mereka ada 17 prinsip marketing syariah, tapi saya akan menjelaskan beberapa dari prinsip-prinsip tersebut. Yang pertama, information technology allows us to be transparent atau CEM. Perubahan adalah suatu hal yang pasti akan terjadi. Oleh karena itu, perubahan perlu disikapi dengan cermat. Kekuatan perubahan terdiri dari 5 unsur: perubahan teknologi, perubahan legal, politik legal, perubahan sosial kultural, perubahan ekonomi, dan perubahan pasar. Dalam hal ini lebih menekankan pada dampak perubahan teknologi. Kemudian yang kedua, be respectful to your competitor atau kompetitor. Dalam menjalankan syariah marketing, perusahaan harus memperhatikan cara mereka menghadapi pesaing usaha yang serba dinamis. Jadi ketika persaingan usaha yang dihadapi semakin ketat dan kadang bersifat kotor, perusahaan harus mempunyai kekuatan moral untuk tidak terpengaruh oleh permainan bisnis seperti itu. Yang ketiga, customer. Di era globalisasi seperti sekarang, masyarakat menjalani kehidupannya secara paradoks. Paradoks yang terjadi ini mengharuskan kita untuk fokus terhadap apa yang terpenting dalam aktivitas sehari-hari. Bagi umat beragama, globalisasi membawa banyak manfaat dan peluang. Karena itu kita mesti belajar satu sama lain tanpa meninggalkan jati diri kita.
maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.